Selain itu, mereka mempelajari taktik untuk menipu orang dan memahami batasan-batasan yang ada. Tidak hanya itu, organisasi Zionis bahkan melatih beberapa rekrut untuk membaca Al-Quran, menghafalnya, dan memahami ajaran agama Islam. Fadil Abdullah, sebagai contoh, sebelum dikirim ke Palestina pada tahun 1946, secara intensif mempelajari apa yang umat Muslim pelajari dan butuhkan. Tidak mengherankan, ketika perang pecah pada tahun 1948, Fadil yang sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan layaknya seorang ulama, dengan mudah mengelabui tentara Mesir dan pasukan pejuang Palestina. Tidak dapat disangkal, sebagai mata-mata Israel, Fadil Abdullah adalah salah satu dari banyak agen rahasia yang paling berhasil memainkan perannya. Meskipun hanya menyamar di Palestina, penyamarannya berhasil bertahan dari tahun 1946 hingga 1984. Namun, kisah Fadil sebagai mata-mata berakhir ketika tentara Mesir menemukan celah yang mengungkap bahwa Fadil bukanlah penduduk asli Palestina. Pada saat itu, ketika tentara Mesir berjaga di tanah Palestina, Fadil diberi tugas baru oleh komandannya untuk berinteraksi dengan pasukan Mesir. Dia mulai mendekati komandan batalion, Perwira Ahmed Abdel Aziz, dan wakilnya, Perwira Kamal Aldin Hossein. Pendekatan ini berhasil, dan Fadil dipercaya untuk memimpin doa di hadapan para tentara Mesir, memimpin salat, mengadakan pengajian, dan bahkan diberi hak khusus untuk mengunjungi kamp Mesir secara teratur. Namun, seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kedekatan Fadil dengan perwira Mesir menimbulkan kecurigaan dari pasukan intelijen Mesir. Akibatnya, Mesir memantau setiap pergerakan ulama yang bekerja atas pesanan Israel. Pada suatu malam, Fadil Abdullah ketahuan oleh intelijen Mesir ketika ia menyelinap dari kamp garis leluhur Mesir ke kamp Zionis Israel. Kecurigaan semakin tak terbantahkan ketika seorang dokter Mesir melihat Fadil berada di kamp orang-orang Yahudi yang menjadi korban. Tanpa menunggu waktu yang lama, kabar mengenai Fadil Abdullah sebagai mata-mata segera tersebar di telinga para tentara Mesir. Setelah sosok Fadil menjadi perbincangan hangat, seorang perwira Mesir yang merasa kecewa mengusulkan rencana agar Fadil diculik dan dibunuh. Ternyata, rencana ini disetujui oleh komandan militer, yang kemudian mengutus 2 pasukan elit untuk melaksanakan tugas tersebut. Hanya dalam semalam, Fadil, yang telah menjadi mata-mata Israel selama lebih dari 40 tahun, berhasil ditangkap. Setelah operasi penangkapan selesai, pengadilan militer dibentuk dan hukuman mati dijatuhkan terhadap Fadil Abdullah atas tuduhan spionase atau pengkhianatan. Dari kisah Fadil Abdullah di Palestina dan beberapa mata-mata Israel di negara-negara Muslim yang telah dihukum mati, kita dapat menilai bahwa Zionis Israel memiliki berbagai rencana terselubung. Belum lagi, baru-baru ini, mata-mata Israel juga dilaporkan telah masuk ke wilayah Asia, termasuk Malaysia. Kabar ini seharusnya menjadi pelajaran bagi negara-negara Muslim, terutama karena agen rahasia Israel mampu menyamar seperti ulama yang harus dihormati dalam ajaran agama Islam. Kecurigaan intelijen Israel masuk ke wilayah Asia, khususnya Indonesia dan Malaysia, bukanlah kecurigaan kosong. Mengingat Indonesia dan Malaysia adalah negara Muslim besar, pasti telah disiapkan agenda khusus. Entah apa agenda tersebut, tapi yang bisa dilihat secara kasat mata, masifnya dukungan kepada Israel dari Yahudi pesek menandakan bahwa kuku Israel telah menancap di Indonesia dan Malaysia. Bahkan kuku itu juga telah menancap di negara Asia lainnya.